Aries. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Februari. Seperti biasa, ini timeless dan general. Timeless, kapanpun kalian menemukan video ini dan message-nya resonates dengan kalian, artinya waktu yang tepat untuk kalian. General, nggak ada nama kamu di situ, di sini. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau kamu berhubungan dengan Aries, crosswatcher, ya, kalian juga welcome untuk join karena energi suka ketukar, jadi message-nya mungkin juga buat kalian. Kalau nggak resonate, gue saranin untuk nonton Venus, Moon, Mars, sign kalian, Sun, dan Rising atau Ascendant sign kalian. Bahkan North Nodes kalau perlu. Tapi yang di sini sih lebih fokusnya ke Venus, Moon, tralala, gue lupa. Venus, Moon, Mars, Rising ya, Rising sama Sun sign kalian ya. Kalau secara ini sih gue lebih fokusnya ke Rising atau Ascendant ya, karena Aries di rumah pertama, yang artinya tentang bagaimana orang melihat kita ya, dan image apa yang kita bentuk. Oke, self, tentang self kita ya. Apa yang terjadi secara nyata ke kita nontonnya adalah Rising atau Ascendant sign. Ya, kalau Sun sign itu lebih ke general perjalanan hidup kita. Venus kalau yang buat cewek itu relationship, kalau yang buat cowok nontonnya Mars. Ya, kalau North Nodes itu tentang takdir kita. Ya. Tetap ya, Bro. Oh ya, ini gue akan bikin sepadat mungkin ya, nggak ada yang gue klarifikasi, karena kalau emang resonate kalian bisa masuk. Akhirnya gue buka membership ya, jadi durasinya nggak terlalu kelamaan buat yang memang nggak resonate, jadi jangan ini. Dan gue juga akan bacain energi-energi planet, transit planet di bulan Februari dan dampaknya apa buat Aries. Lebih spesifiknya di extended reading ya. Nanti kalian coba lihat di box description gue semuanya tertulis ya. Kalau kalian ingin beli paket bulanan ya, paket bulanan secara lepas, mungkin bulan ini kalian mau kalian pingin lihat dulu bulan ini sebelum membership umpamanya ya, kalian bisa beli lewat karyakarsa.com, linknya nanti ada di bawah. Atau kalian mau langsung memang udah yang selalu ngikutin gue, bisa langsung membership ya di gocreator.com di box description gue. Dan kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue juga ada link di mana kalian bisa pakai dan isi data-data kalian punya berchart kalian. Kalau personal reading ada email gue juga, kontak aja, gue nggak bagi-bagi telepon soalnya ya. Oke, langsung. Apa yang terjadi pada Aries di bulan Februari dengan segala energi semesta yang ada tersedia di bulan Februari? Apa dampaknya untuk Pisces? Kalian dapat? Gue pakai Vice Versa Tarot ya. Emperor kebalik di rumah pertama kalian. Di finance, income, value, prioritas, juga harta kalian ya, kerjaan, finansial yang jelas. Strength, mindset, komunikasi, perspektif, high learning, Four of Cups, home, family, fondasi, judgment, pleasure, senang-senang, aktualisasi diri, kreativitas, anak-anak, Eight of Swords. Ganti dong taplaknya, karena kemarin ngerjain Pisces. Ini lilin gue kebakar.
Nggak tumpah lilinnya, bukan gue yang ngebakar, maksudnya ya cukup panas, jadi diganti. Untuk kesehatan dan kesehari-harian, Seven of Cups. Relationship, Eight of Cups. Transformasi, misteri, seks, intimacy, juga finansial dari orang lain. Joint venture, merging, berbagi. Oops, the Tower. Tentang filosofi, wisdom, travel, orange, higher education, King of Swords. Karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, Ten of Wands. Network, harapan, friendship, kemanusiaan, teknologi, keadilan sosial, Ace of Cups. Tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, alam bawah sadar kita. Wow, Two of Cups. Wow sih, wow. Alam bawah sadar kita, the Sun. King of Swords, Page of Wands, Five of Wands, Seven of Swords, Knight of Swords, Page of Cups. Ada keceriaan, ada terang, ada bahagia, ada alam bawah sadar kita nih ya. Gue ngomong kita karena Venus sama Moon sign gue di Aries. Ada yang menantikan kebenaran itu dari kita. Kebenaran itu pencerahan dari kita, ya. Mungkin ada yang menantikan anak. Yang jelas ada yang menantikan kita mengekspresikan diri kita juga, ya, karena itu adalah entah kita sebagai anak, ya. Kita sebagai anak pun dinantikan. King of Swords, komunikasi akan kebenaran, ya, yang kita belum mau ungkapkan. Page of Wands, dan sebenarnya kita ingin reaching out, kita ingin menyampaikan, kita ingin menghampiri bahkan. Five of Wands, tapi takut, cemas akan ada konflik, di situ, akan meledak mungkin. Seven of Swords, karena kita udah nggak mau lagi untuk tidak menjadi diri kita sendiri. Kita enggan yang namanya ngumpet-ngumpet, ya. Dan kita akan datang mengkomunikasikan kebenaran itu, apapun bentuknya, nyakitin apa enggak, kita akan datang dengan Knight of Swords. Energinya Gemini. Kalau tadi energinya Leo, ya, Leo.
Mungkin kalian kalian ingin mengungkapkan apa yang kalian rasa. Kalian ingin komunikasikan, ini semua tentang rasa, tentang apa yang kalian pegang. Dan ya, Page of Cups, kalian ingin memberikan, bahkan membuka hati kalian untuk mengatakan yang sebenarnya dengan segala pengertian yang ada, bahkan kasih. Bagaimana dunia melihat kita, bagaimana orang melihat kita, dan apa yang terjadi pada kita. Emperor kebalik, ini energi kita sendiri ya, The Emperor. Kita tidak mengambil keputusan, seakan-akan kita tidak punya sikap akan hidup kita sendiri. Kita tidak bisa menguasai hidup kita sendiri. Secara finansial, strength. Kita diminta untuk kuat menghadapi segala cobaan, tantangan. Lihat nggak monster ya? Kita harus berani. Apapun itu cobaannya kita, apapun itu rintangan dan tantangan kita. Mindset, komunikasi, perspektif, Four of Cups, semuanya sudah hilang, semuanya sudah rusak, semua sudah tumpah. Kita ingin berlayar, kita ingin tinggalkan semuanya. Home, family, dan fondasi, the judgment. Tapi bukan yang ini nih, dan nggak bedanya. Kita dapat judgment yang keren. Ada terang, ada kesempatan kedua untuk memperbaiki keluarga. Ada kebebasan kok di situ. Ini energi Scorpio. Mungkin ada yang diri dengan Scorpio. Terlalu ya mungkin ada dengan Scorpio tentang suatu fondasi di rumah yang Scorpio nih, The Tower. Ya, ada perubahan yang signifikan, fondasi yang harus tetap. Di masalah romance, love affairs, ingin memulai sesuatu yang baru tentang anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kita ya. Eight of Swords, aktualisasi diri kita. Kita merasa cemas, terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Sadarin ya Aries ya, sadarin. Kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Lihat deh itu burungnya. Seakan-akan burungnya mau menyelamatkan gitu. Kebebasan itu sendiri yang ingin menyelamatkan, tapi tahu kan kalau itu cuma persepsi kita sendiri yang akan menyelamatkan kita. Kebebasan itu melepaskan dari semua pikiran-pikiran kita. Di keseharian dan kesehatan kita, ya bagaimana kita menggunakan waktu kita dan bagaimana kita menganalisa segala sesuatunya. Seven of Cups. Gue lebih suka di sisi yang ini dibanding sisi yang ini. Karena di sini dia dapat terang. Dia antara segala ilusi, opsi, ya. Dia melihat terang. Bukannya dia terkecohkan oleh segala opsi. Enggak, dia dapat terang. Dia tahu apa maunya.
opsi itu malah membantu dia, semua ilusi itu malah membantu dia mendapatkan apa yang dia mau, sehingga dia tahu berkehendak. Eight of Cups di relationship, kita akan meninggalkan apapun yang kiranya tidak lagi memenuhi kebutuhan kita secara emosional. Walaupun itu semua utuh adanya, tidak ada yang kurang, ya, kita akan siap meninggalkan apapun itu. Di masalah transformasi, berbagi, masalah finansial, warisan, properti, juga sex, intimacy, the tower, di rumahnya sendiri nih, rumahnya si Scorpio, energinya Scorpio. Perubahan yang signifikan, transformasi itu memang harus terjadi. Di filosofi wisdom, higher education, juga travel dan foreigns, ada King of Swords, energinya Aquarius. Ini kalau dia menghadap ke depan, enggak, dia membelakangi. Kita seakan-akan tidak mau kita mencoba menghadapi apapun yang akan terjadi, ya. Kita tidak bukan di sini sih, lihat ya. King of Swords, King of Swords. Dia seakan-akan gagah kan kalau begini. Seakan-akan dia ngegar gitu. Mau apa lo gitu. Kalau gini kan enggak. Dia cukup humble. Menghadapi kenyataan itu sendiri. Menghadapi kebenaran. Kalau perubahan, transformasi, pencerahan itu bahkan ya bisa dibilang juga petaka. Itu memang harus terjadi. Nggak perlulah gue istilahnya gitu, nggak perlulah gue sok-sokan gitu. Dia cukup humble menerima apapun itu. Status sosial, karir, reputasi, juga long term goals, 10 of Wands. Dia siap melepaskan semuanya, pindah haluan atau relokasi. Dia siap untuk melepaskan semua bebannya. Untuk friendship, network, harapan, ya, kemanusiaan, keadilan, teknologi, Ace of Cups. Bedanya ini gelap, kita dapat yang gelap bukan yang terang. Seakan-akan cinta, ada cinta baru, ada peluang cinta baru, Aries. Tapi seakan-akan tidak diakui, masih dalam kegelapan, seakan-akan clandestine. Lihat ya, ada cowok di situ. Yang ini ada cowok terus satu. Ada si kesatria di situ. Tapi dia tidak masalahnya semuanya dalam kegelapan, bukan terang. Seakan-akan masih diumpetin gitu loh. Yang di dalam terang nggak ada tuh, yang namanya cowoknya tuh nggak ada. Dalam gelap ada. Karma, ending, closure, limiting beliefs, ya, sama alam bawah sadar kita ada. Two of Cups, soulmate, twin flame, soul contract, past life connection, whatever, ya. Keren aja sih, keren aja. Oke. Oh ya, gue bacain ini ya.
energi planet transit di bulan Februari secara general, karena penjelasannya dan dampaknya buat Aries itu akan gue jelaskan di Karya Karsa atau enggak di Go Creator, oke, di extended reading. Maklumnya kalau gue masih agak-agak canggung karena ya baru pertama kali, baru akan launching. By the way, tanggal 1 Februari Venus masuk ke Aquarius meninggalkan Capricorn, oke. Itu artinya ada emotional independence, lebih rasional kitanya, dan kita lebih jaga jarak akan segala hal. Tanggal 8 Februari Merkuri kan, maksudnya Merkuri kan emang sekarang tanggal 30 dia retrograde, tanggal 30 Januari ya dia retrograde. Nah, itu masuk conjunction di Aquarius bersama dengan matahari ya. Jadi kita mungkin akan mengalami sedikit kesulitan dalam mengekspresikan ide, dan coba dicek lagi lebih detail untuk sebelum kita mengambil tanggung jawab baru ya. Terus tanggal 11 Februari itu ada new moon di Aquarius ya, ada new moon di Aquarius. Untuk tanggal 17 Februari Saturn square Uranus. Saturn itu di Aquarius, square itu konflik, Uranus itu di Taurus, oke. Kalian ini ya, kalau kalian nih Aries, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, rumahnya Cancer, ini rumahnya tralala, habis Gemini sih, habis Cancer, Gemini, Virgo, Gemini, Leo, Virgo, no, segitu sih. Gimana sih, gue ruwet banget. Taurus, maaf, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, ya Allah, Leo. Habis Leo 6 itu Virgo, Libra di relationship tuh rumahnya Libra buat Aries ya kan. Libra, Scorpio, Sag, Capi, Aqua, Pisces gitu. Ngeliatnya gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau hitung-hitung silakan. Februari tanggal 18 masuk ke Pisces, matahari masuk ke Pisces ya, meninggalkan Aquarius. Jadi kita masuk ke seasonnya Pisces. Di situ akan banyak introspection, spiritual ya, kreatif, kita lebih kreatif, hal seperti itu. Tanggal 20 Februari itu Merkuri direct tetap di Aquarius ya, artinya lebih ada optimisme ya, kita lebih optimis yang jelas, dan kita akan reconnect gitu ya sama teman-teman yang udah berjarak, entah itu secara geografis, entah itu secara emosional ya. Dan tanggal 21 itu Ceres masuk ke Aries, masuk ke kalian bersama dengan Chiron masih di Aries. Ceres itu maksudnya adalah kita pingin secara fisik kita pingin lebih aktif ya, karena kita kelebihan energi seperti gitu, dan ya lebih dinamis gitu, lebih merasa cukup mampu dalam mengerjakan hal-hal. Tanggal 25 Februari Venus masuk ke Pisces meninggalkan Aquarius, oke. Jadi di situ ada seduction ya, ada ya gitu ada ya mungkin ada yang reuni ya, yang jelas mengekspresikan diri sendiri tuh, mengekspresikan cinta kasih itu sangat gede ya. Dan diingatkan kalau di Pisces itu untuk menghindari dari yang namanya self sabotage, self deception itu menipu diri sendiri ya, self sabotage itu juga termasuk. Dan untuk tanggal 27 itu ada purnama di bulan Virgo. Purnama itu selalu konotasinya adalah ending, dan Virgo itu ada di rumah relationship-nya, enggak salah, di rumah kesehatan dan kesehari-harian. Jadi kebiasaan kita sehari-hari ya. Dan tanggal 28 Februari Grand Earth Trine.
karena moonnya ada di Virgo, ya. Venus jadi Pluto ada di Capricorn. Itu artinya di sini, ya kan, buat Aries. Dan Mars di Taurus. Tuh. Jadi segitiga kan. Ya. Tapi ini kayaknya menjurusnya puncaknya, ya, itu ada di Taurus buat kalian. Jadi lebih ke finansial. Ya, dan di sini yang dimaksud dengan Grand Earth Trine itu adalah bahwa hoki secara material kita achieve goalnya kita secara material. Ada bless, ada anugerah yang baunya untuk kita semua. Karena mereka ini satu elemen tanah ya. Mars, Taurus, Virgo sama Capricorn. Oke guys, kalau emang resonates gua ajak kalian untuk ikut ke nonton di extended reading. Jadi, oke. Kalau nggak resonates, coba deh nonton Venus, Moon, Mars sama rising dan sun sign kalian. Oke. Oh ya, sampai ketemu di episode berikutnya, masih di bulan Februari, tentang relationship menyambut Valentine Days. Dah.